Kehidupan sehari-hari ketika menjadi seorang suami ya, sebenarnya nggak ada yang jauh berbeda gitu ketika aku masih jomblo. Karena menikah itu kan nggak merubah siapa sebenarnya diri kita 180 derajat, tahu-tahu kita menjadi orang yang berbeda. Nggak gitu, tapi menikah itu sebenarnya memperkuat siapa diri kita. Karena nikah, pasangan kita itu adalah cerminan dari diri kita. Jadi kalau emang kita pada awalnya malas, nggak produktif, bisa jadi pada saat kita nikah, ya kita tetap malas dan nggak produktif. Makanya nasihat Ustadz selalu dan selalu untuk para jomblo dan orang yang pengen menikah, perbaiki diri, kontrol emosi, biasakan untuk bertanggung jawab, jangan lari dari masalah. Dan yang terpenting, pelajari Islam lebih dalam, karena Islam adalah solusi bagi setiap permasalahan. Jangankan permasalahan rumah tangga, permasalahan dunia aja Islam tuh ada solusinya. Jadi terus perbaiki diri. Makanya solusinya apa? Yang selalu saya bilang sama orang, antum ngaji dulu, gitu loh. Kalau antum nggak ngaji, siapa yang tahu, gitu loh. Dan kalau antum ngaji dulu, artinya antum sudah mempersiapkan diri, dan antum nggak buat susah ceweknya. Dan ceweknya juga sama, ceweknya ngaji dulu, biar nggak buat susah cowoknya. Jadi dua-duanya kalau sudah ngaji, nah itu urusnya lebih mudah, insyaallah. Dua-duanya visinya sudah sama-sama paham, sudah ada orang yang melihat track recordnya seperti apa, nanti tinggal dikomunikasikan dikit jadi. Jadi ngaji, yang mau nikah ngaji. Dek, bangun dek. Dek, bangun. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku bangun jam 3 pagi atau jam setengah 4-an. Kemudian aku siap-siap untuk sholat tahajud. Aku bangunin Dena, kalau Dena nggak mau bangun, biasanya aku cipratin pakai air. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, rahimallah, rahimallah, sungguh Allah sangat merahmati, Allah sangat suka sama hamba yang suami yang bangun di malam hari kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat tahajud bareng. Kalau nggak mau, dicipratin. Begitupun juga sebaliknya, kalau Dena yang bangun duluan, Dena bangunin aku. Kalau aku nggak mau bangun, dicipratin. Dan adanya kita tuh sama-sama nggak marah, justru kita bilang makasih ya dek gitu, makasih ya bang gitu. Kenapa? Karena visi kita tuh sama gitu. Visi kita pengen mendekat lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan sholat tahajud itu sangat luar biasa. Secapek-capeknya kita ya, kita tuh tetap bangun ya minimal sholat witir lah, satu rakaat seberat apa sih gitu. Dan alhamdulillah itu terus berjalan sampai sekarang. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya begitu khusyuk. Di antum sholat fardu khusyuk bagus, tapi nggak tahajud, nggak dapat 4 keutamaan itu. 1, Allah akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. 2, Allah akan bimbing setiap ahli tahajud. Allah akan bimbing sehingga menjalani awal pekerjaannya dengan begitu mudah. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Allah berikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dirasakan. Dan yang keempat ini yang hebat, ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong langsung orang ini ketika ada lingkungan sekitar yang akan menyakiti atau menjahilinya. Iya, lebih kerasa sih kalau aku pengen buat buruk itu, aku inget, oh ya Allah, aku punya istri, bisa jadi istri aku dan anak-anakku kelak nanti itu bakal nyontoh perilaku buruk aku. Jadi aku tuh harus nyontohin kebiasaan-kebiasaan yang baik, perilaku-perilaku yang baik. Ibadah aku sekarang nggak sendiri, aku punya makmum loh gitu. Dan ketika aku futur, alhamdulillah dia ngingetin aku, dan ketika Dena futur, aku semangatin Dena. Kita sama-sama saling support dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah. Setelah subuh, aku biasain untuk nggak tidur lagi. Kita ada program untuk membaca Quran bareng. Dan subuh ini waktu favorit aku banget. Kenapa? Karena baca Quran di subuh hari itu disaksikan malaikat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan aku selalu bilang ke Dena, dek, kalau kita punya hajat di hari ini, kalau kita pengen urusan kita dimudahkan hari ini, perbanyak doa di pagi hari. Kenapa? Malaikat lagi pada nongkrong. Dan kalau kita pengen hari yang baik, kita harus memulainya dengan cara yang baik, yaitu dengan membaca Al-Quran.
Jadi teman-teman harus biasain juga nih baca Al-Quran pada saat pagi. Setelah baca Quran kita zikir bareng. Oh iya, aku bilang ke Dena, Dek, kalau ibadah-ibadah yang sifatnya fardiyah, ibadah yang bisa kita lakuin sendiri, kayak tilawatil Quran, hafalan Quran, terus zikir pagi petang, doa-doa, itu harus sudah menjadi kebiasaan. Kan aku sama Dena nih punya target-target ya, Dena harus tilawah segini, terus harus hafalin ini, harus baca ini. Aku juga punya target masing-masing dari aku, dan itu harus kita lakuin setiap hari gitu. Jangan sampai ketika ada aku, Dena mau ngelakuin, tapi ketika nggak ada aku, Dena nggak ngelakuin. Nggak gitu, pokoknya ini harus sudah jadi kebiasaan, harus sudah jadi habits. Jadi ada aku nggak ada aku tetap lakuin. Kita di rumah atau kita di luar rumah, ini harus tetap lakuin, harus jadi kebiasaan kamu. Ingat, hidup adalah pilihan, dan sekarang tinggal kita pilih mau kita menjadi orang biasa atau istimewa. Kalau orang istimewa itu pasti punya target-target. Jadi selesaiin target ini ya, Dek, gitu. Setelah itu biasanya kita olahraga, dan ini jadi program wajib ya keluarga kita. Pokoknya harus dilakuin, nggak boleh nggak ngelakuin. Apa itu olahraga? Kenapa olahraga ini penting banget? Karena udah banyak banget riset, udah banyak banget penelitian bahwa olahraga ini memperbaiki mood, menghilangkan stres, menambah semangat, menambah energi, meningkatkan konsentrasi, dan yang terpenting membuat kita jadi lebih sehat. Setelah itu aku mandi, habis itu makan, dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai asar. Nah, di asar ini waktunya refreshing dan evaluasi bareng. Oh ya, ada satu hal yang harus aku lakuin, dan ini harus aku biasain. Aku catat besar-besar di papan pengingat aku. Hadis Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya sama keluarganya. Jadi syarat untuk bisa baik sama orang lain adalah baik dulu sama istrinya. Kalau sama istri dan keluarga aja belum bisa baik, gimana bisa baik sama yang lain? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama salah seorang sahabat Rasulullah SAW, apa aja sih yang Rasulullah SAW lakuin di rumahnya? Aisyah menjawab, Rasul tuh menjahit pakaiannya sendiri, menambal pakaiannya sendiri, memperbaiki sendalnya sendiri, terus mengurusi urusannya sendiri, memerah kambing, habis itu membantu keluarganya. Dan ketika azan berkumandang, beliau bergegas untuk sholat. Jadi di hadis ini kita bisa dapat pelajaran gitu bahwa Rasul tuh ya gitu, nggak malu untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Walaupun derajat beliau tuh ya itu seorang Rasul, harusnya kan dilayani kayak lebih dari raja gitu. Dan apalah aku seorang manusia biasa yang penuh khilaf, dosa dan salah. Jadi aku berusaha untuk nggak manja gitu sama Dena. Dia ambilin ini, dia tolong ini. Kalau aku bisa ngelakuin sendiri, aku bakal lakuin sendiri. Tapi ketika aku sibuk atau nggak ada kerjaan lain yang aku lakuin, ya baru aku minta tolong. So kadang-kadang aku bantu Dena nyuci baju, kita nyuci baju bareng. Kemudian pada saat mesin cuci berputar, kita diskusi di sana. Gimana pendapat kamu tentang ini? Apa yang harus kita lakuin? Apa yang bisa kita kontribusiin lagi untuk dakwah? Dan biasanya kita bagi-bagi tugas tuh. Aku ngepel, Dena masak, dan lain-lain. Jadi nggak semua pekerjaan rumah tuh harus dilakuin sama istri kan. Suami juga harus punya inisiatif untuk membantu istri. Memang istri yang baik adalah istri yang menyelesaikan semua kewajibannya, tapi suami yang baik adalah suami yang inisiatif untuk membantu istrinya. Jadi nggak saling tonjok-tonjokan, nggak saling adu mulut gitu. Kok kamu belum nyelesain ini sih? Kok kamu belum ngerjain ini sih? Kamu nggak ngeliat ya? Aku tuh udah sibuk dari pagi tuh ngelakuin ini. Kamu ngapain aja? Nggak gitu. Tapi suami harus inisiatif bantuin istri, dan istri harus inisiatif untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya. Nah, dari asar sampai isya itu kan kegiatan kita untuk evaluasi sama refleksinya. Dan kita membiasakan untuk tidur lebih awal sih, agar kita bisa bangun lebih awal. Karena emang malam tuh kan digunakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur, untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Dan kalau kita menjadikan malam sebagai tempat berkegiatan, ya kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala udah fitrahkan kepada kita. Jadi usahain tidur awal biar bangun lebih awal. Dan ada satu kebiasaan yang kita lakuin, yaitu kita biasa baca Al-Mulk bareng. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya dosa apa yang kita lakuin seharian ini, dan baca Al-Mulk itu fadilahnya menghapuskan dosa-dosa. Rasul bilang, inna minal Qur'ani salasuna ayat syafa'atu rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Di Al-Qur'an itu ada satu surat yang isinya 30 ayat, dan kalau kita baca itu bisa menghilangkan
dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kita baca doa tidur, habis itu kita baca al-mulk, habis itu kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan itulah kegiatan aku ketika menjadi seorang suami. Sebenarnya nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja, sama seperti ketika aku masih jomblo. Bedanya sekarang ada tanggung jawab aja gitu. Kita minta doanya dari teman-teman ya, semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan terus bisa memberikan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat nanti. Dan tentunya kita pun mendoakan kepada teman-teman semua, semoga diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak setiap harinya, diberikan harta yang halal berkah melimpah dan ilmu yang bermanfaat, serta keturunan pasangan yang saleh dan soleha dan keturunan yang saleh soleha. Yuk kita doa bareng-bareng sebelum kita tutup. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri, suami-suami, pasangan-pasangan kami ya Rabb yang menyejukkan mata kami dan anak-anak yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu teman-teman udah mau nonton. Assalamualaikum. Ar-Rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima